Bab 1021. Tidak berani bertindak gegabah, dan Yan sangat marah sehingga giginya gatal, dan wajahnya menjadi sangat suram. Dia tidak bisa mengerti mengapa leluhur iblis sangat menyukai Xiao Yan. Dia tidak percaya pada apa yang disebut asal-usul, hubungan seperti apa yang dimiliki ras manusia yang baru-baru ini datang ke benua Dou-Di dengan leluhur iblis yang tidak muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Perlahan-lahan menjadi tenang dalam angin dingin, mulut dan Yan melengkung menjadi senyum dingin. Saya tidak percaya Anda bisa tinggal dengan klan iblis selamanya dan tidak pernah kembali. Mata tiba-tiba mengembun dengan niat membunuh yang ganas, dan hati dan Yan berbaris, bagaimana jika Xiao Yan meninggalkan kota Juxi seperti ini setiap saat? Sepertinya kita harus menemukan Liga Bayangan. Liga Bayangan melacak keberadaan Xiao Yan. Xiao Yan, aku harus membiarkanmu mati di tanganku. Dan Yan pergi dengan kedinginan, angin sejuk masih bertiup, dingin menggigit. Penatua keempat dari klan iblis mengirim Xiao Yan ke kaki Gunung Qingfeng, tempat leluhur tinggal, dan berhenti. Para leluhur menyukai ketenangan, jadi aku tidak akan menemani Patriark Xiao ke atas. Penatua keempat dari klan iblis mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan, dan kemudian pergi dengan anggukan terima kasih dari Xiao Yan. Bukit-bukit hijau seperti mimbar, dan jalan setapak menuju gunung penuh dengan hutan hijau zamrud. Pohon-pohon pinus yang lebat seperti payung raksasa yang menopang langit. Cabang-cabang yang tumpang tindih hanya mengungkapkan bayangan matahari yang berbintik-bintik dan terfragmentasi, dan sesekali kicau burung di langit, jarak lebih jauh, menambahkan ketenangan hutan. Tapi tidak peduli betapa indahnya gunung dan hutan, dan tidak peduli seberapa menyenangkan angin sepoi-sepoi, itu tidak akan menghilangkan keraguan di hati Xiao Yan. Lingkungan hidup seperti keadaan pikiran. Dari tempat tinggal leluhur, dapat dilihat bahwa hati leluhur tidak lagi dalam perselisihan dunia. Bagaimana dia bisa memanggilku kali ini? Akhirnya mencapai puncak gunung, Xiao Yan melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh melalui kabut berbagai warna. Dia mengenakan xingyi, berkibar tertiup angin, alis, mata, hidung, dan mulutnya semuanya glamor. Leluhur, begitu muda, tidak ada jejak usia di wajah Anda. Apakah ini efek dari pil peremajaan? Xiao Yan tidak yakin. Wanita cantik itu adalah nenek moyang dari klan iblis. Melihat Xiao Yan, senyum tipis muncul di wajah leluhur iblis. Senyum ini bisa memikat. Senyum ini penuh dengan keagungan tertinggi. Xiao Yan bergegas maju dan berkata dengan nada meminta maaf, jangkak lebih keras daripada hutan, dan gunung kicau burung bahkan lebih terpencil. Gunung ini terlalu indah. Xiao Yan merindukan pemandangan gunung dan membuat para leluhur menunggu lama, benar-benar menyesal. Leluhur klan iblis hanya tersenyum dan berkata, jangkak berisik dan hutan lebih tenang, dan burung-burung bernyanyi gunung lebih terpencil. Deskripsinya sangat tepat. Saya tidak berharap Anda menjadi jenius. Itu membuat para leluhur tertawa. Wajah Xiao Yan menjadi sedikit merah. Puisi ini dijiplak dari dunia tempat dia dulu tinggal, dan dipuji oleh leluhur iblis. Dia secara naluriah merasa sedikit bersalah. Kesopanan adalah suatu kebajikan. Nenek moyang klan iblis mengangguk setuju, dan kemudian menghela nafas. Sayangnya, tidak banyak anak muda hari ini yang tahu bagaimana menjadi rendah hati. Pujian leluhur. Wajah Xiao Yan berubah lebih merah, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya untuk mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan sangat berterima kasih atas bantuan leluhur kita terakhir kali, tetapi dia sangat malu karena dia menderita karena tidak bisa melakukannya untuk membalas rasa terima kasih Xiao Yan kepada leluhur klan iblis itu tulus, tetapi dia juga ingin mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa leluhur klan iblis membantunya. Oh, leluhur iblis itu memandang Xiao Yan dengan penuh minat, dan bertanya dengan setengah tersenyum, lalu bagaimana kamu ingin membalasku? Ini, Xiao Yan kehilangan kata-kata, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang kurang dari leluhur klan iblis.
Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata dengan jujur, Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang kurang dari leluhur atau apa yang dibutuhkan leluhur untuk dilakukan Xiaoyan. Namun, jika leluhur membutuhkan layanan Xiaoyan, beri mereka instruksi saja. Bab 1022. Sinar cahaya melintas di mata leluhur klan iblis, dan leluhur klan iblis mengangguk sambil tersenyum, "Oke, kamu telah menuliskan janji ini." Lalu dia berkata setengah bercanda dan setengah serius, "Ketika saatnya tiba, jangan tolak akunnya." Oh, ini adalah keberadaan tertinggi dari benua Doudi, itu jelas seorang tetua biasa yang baik dan ramah. Hati gugup Xiaoyan rileks, dan setelah tertawa, dia tidak membantu bertanya, berani bertanya pada leluhur, kali ini memanggil junior untuk datang, kan? Leluhur iblis itu memandang Xiaoyan, senyumnya berangsur-angsur mereda, sampai hati Xiaoyan hampir di tenggorokannya. Dia berkata dengan penuh arti, "Kamu hubungan dengan Qinglin tampaknya tidak mudah." Xiaoyan tiba-tiba terpana, mungkinkah hubungannya dengan Qinglin ditemukan oleh leluhur klan iblis? Seharusnya tidak. Xiaoyan dengan cepat mengingat setiap detail dari Kaisar Iblis ke Xiao Mansion untuk menjemput Qinglin ke Qinglin yang memimpin orang-orangnya ke Istana Pil untuk mendukungnya, dan merasa bahwa dia tidak meninggalkan kekurangan apapun. Apakah leluhur yang menguji diri mereka sendiri? Tapi Xiaoyan segera menyangkal kemungkinan ini. Di bintang 9 yang bermartabat tidak akan terlalu bosan sehingga dia mengirim tetua keempat jauh-jauh untuk menemukannya untuk ujian. Dia pasti telah menemukan sesuatu. Xiaoyan berpikir omong kosong, dan mendengar leluhur klan iblis berkata dengan ringan, "Qinglin memberitahuku." Hati Xiaoyan terkejut, seluruh tubuhnya membeku, dan dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang Qinglin, bagaimana keadaannya sekarang. Leluhur klan iblis tidak berbicara, tetapi menatap Xiaoyan dengan tenang. Xiaoyan kembali ke akal sehatnya, "Aku bertanya seperti itu, memanggil nama orang suci dari klan iblis seperti itu, dan peduli dengan situasi Qinglin saat ini seperti itu. Lupakan saja, karena hubungan dengan Qinglin telah terungkap, hadapi dengan tenang, tidak peduli seberapa berat hukuman klan monster, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, selama leluhur klan monster tidak merugikan Qinglin, dia tidak akan ragu." Melihat Xiaoyan panik untuk waktu yang singkat, matanya menjadi tak kenal takut dan tak kenal takut, leluhur iblis itu sangat lega dan tidak bisa menahan senyum puas. Tapi senyum leluhur klan iblis membuat Xiaoyan sedikit tercengang, apakah mungkin orang suci klan iblis menikah? Qinglin dan dirinya sendiri menyukai ikan dan air, dan merusak kesucian orang suci, mengapa leluhur klan iblis masih bisa tertawa? Apakah itu tawa marah? Tapi dari saat kita bertemu hingga sekarang, leluhur klan iblis tampaknya tidak berniat untuk meminta kesalahan. "Leluhur, bagaimana sikapmu?" Melihat Xiaoyan, yang telah mengumpulkan keberaniannya, menjadi kewalahan lagi, tawa leluhur klan iblis menjadi sedikit lebih menyenangkan. Ketika warnanya tepat, leluhur klan iblis berkata perlahan, "Jangan khawatir, Qinglin sangat baik, dia masih orang suci yang dikagumi oleh klan iblis." Melihat Xiaoyan menghela nafas panjang, leluhur klan iblis berkata lebih terhibur. Di dalam hatinya, dia berkata dengan ramah, "Aku tahu, kamu pasti sangat bingung dan ingin tahu mengapa aku tidak menghukummu." Melihat mulut Xiaoyan berkedut, mengetahui bahwa Xiaoyan pasti sangat bingung tentang hal ini, leluhur iblis itu bertanya Said, "Apakah Anda ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu di aula pil hari itu? Apakah leluhur iblis mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan saya?" Hati Xiaoyan terangkat, tetapi dia tampaknya tidak terlalu penasaran, tetapi melihat wajahnya. Ketika dia bangun, dia melihat leluhur klan iblis, dan merasa bahwa tebakan di dalam hatinya sepertinya diverifikasi sedikit demi sedikit. Melihat perubahan ekspresi Xiaoyan, nenek moyang klan iblis mengetahuinya dan berkata, "Benar. Dari ekspresimu, aku sepertinya tahu sesuatu yang samar-samar, cara
Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan menodai kesucian orang suci ras iblis, jika itu orang lain. Hanya ada satu jalan buntu. Bab 1023. Kalimat terakhir, leluhur klan iblis keluar dari celah di antara giginya, dan hawa dingin menggigit. Xiao Yan tidak peduli, pikirannya sepenuhnya pada pertanyaan yang membuat dia penasaran. Ternyata dia bisa mendapatkan bantuan dari leluhur klan iblis, dan leluhur klan iblis dapat melepaskannya sehubungan dengan King Lin, semua karena dirinya rahasia tubuh. Setelah terdiam lama, Xiao Yan merasa lega, dan dia terburu-buru untuk berterima kasih. Junior berterima kasih kepada leluhur, dan juga berterima kasih kepada leluhur untuk King Lin. Leluhur klan iblis mendengus, matanya menatap Xiao Yan seolah-olah seorang tetua yang penuh kasih menyalahkan generasi yang lebih muda. Xiao Yan tampaknya didorong, dan mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum hippinya, dengan ekspresi memohon di matanya. Leluhur tua, sebenarnya, apa yang disebut asal yang saya katakan tidak terlalu jelas, tetapi beberapa pengalaman saya membiarkan saya samar-samar menebak beberapa hal. Bisakah leluhur tua memberitahu saya dan membantu saya memecahkan keraguan saya? Leluhur iblis menggelengkan kepalanya, cukup untuk menebak beberapa. Lalu dia menunjuk ke langit, rahasianya tidak bisa terungkap. Saya tidak menghubungi Anda ketika Anda seharusnya tahu. Mengetahui terlalu banyak mungkin tidak baik untuk Anda. Xiao Yan sedikit frustrasi, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang malas dan bergantung, dan leluhur klan iblis benar, tetapi tidak baik untuk mengetahui beberapa hal dengan jelas. Dia segera mengalihkan topik ke pertanyaan lain, dengan ekspresi harapan di matanya, karena leluhur tidak menyalahkan saya, dapatkah hubungan saya dengan King Lin dipublikasikan? Leluhur iblis itu masih menggelengkan kepalanya. Kenapa? Xiao Yan mengerutkan kening dengan cemas. Mungkinkah leluhur klan iblis tidak mengejar masalah ini, tetapi tidak membiarkan dirinya dan King Lin berkumpul? Terburu-buru, leluhur klan iblis memberi Xiao Yan senyum lega. Kapan kamu mendengar bahwa orang suci dari klan iblis memiliki preseden untuk menikah? Kamu harus membuktikan kepada seluruh klan iblis bahwa kamu memenuhi syarat untuk menikahi orang suci, sehingga klan-klan iblis tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Xiao Yan sangat gembira, ternyata dia tidak ingin memisahkan dirinya dan King Lin, tetapi hanya memiliki permintaan. Selama ada permintaan, mudah dilakukan, dan dia dengan cepat bertanya, bagaimana saya memenuhi syarat untuk menikahi orang suci? Saya harap leluhur saya akan menunjukkannya. Kekuatan. Kekuatan macam apa yang dimiliki? 8 bintang. 8 bintang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan menghela napas lega. Dia berpikir bahwa leluhur klan iblis akan memintanya untuk mencapai 9 bintang. Hanya dengan melihat seluruh benua Douluo, hanya ada Kaisar Dou bintang 9 seperti leluhur Yaosu, dan dia tahu betapa sulitnya untuk menembus bintang 9. Jika dia perlu mencapai bintang 9 untuk menikahi King Lin, dia benar-benar tidak memiliki kepastian. Tetapi hanya meminta untuk mencapai 8 bintang, dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki kepastian yang mutlak. Dia sekarang berada di tahap tengah 7 bintang. Bahkan jika dia tidak dapat lagi menemukan 3 hal aneh untuk diserap, dia hanya dapat mencapainya dengan menyerap inti sihir tingkat tinggi. Meskipun inti sihir tingkat tinggi sedikit dan mahal, apakah uang menjadi masalah baginya? Tapi dia tidak berani mengungkapkan kegembiraan di hatinya, dia hanya bisa menahannya. Melihat Xiao Yan menatap dirinya sendiri dengan sedikit kepahitan, leluhur klan iblis berkata dengan marah, mengapa 8 bintang membuatmu takut? Tidak ada ambisi. Dengan keahlianmu, menembus ke 8 bintang bisa dikatakan mudah. Yang lama manusia tidak memintamu untuk menembus 9 bintang yang sangat sulit untuk ditembus setelah bencana kuno. Sangat sulit untuk menembus 9 bintang setelah bencana kuno. Xiao Yan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Putra Roh Angin Suci penempaan kuno ketika dia berada di situs kuno Gunung Qilin di 5 Cincin.
Dia sangat ingin tahu dan bertanya, mengapa begitu sulit untuk menembus 9 bintang setelah kuno. Bencana. Bab 1024. Melihat leluhur klan iblis hanya melihat dirinya sendiri tanpa mengedipkan matanya, dia sepertinya mempertimbangkan apakah akan memberitahu alasannya, atau apakah dia memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Xiao Yan bergerak di dalam hatinya dan berbisik, menurut apa aku tahu? Kamu tahu, setelah bencana alam di zaman kuno, tidak ada yang menembus 9 bintang lagi. Mata leluhur iblis itu bergerak, dan dia menatap Xiao Yan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat, sampai di langit yang tinggi. Langit tidak berawan, seperti danau langit yang jernih. Perlahan-lahan, saat matahari terbenam secara bertahap miring ke barat, warna Tianhu menjadi lebih dan lebih intens, seolah-olah ada sesuatu yang menetap di Tianhu. Setelah waktu yang lama, leluhur klan iblis mengambil kembali mata mereka dan perlahan memberi tahu Xiao Yan alasannya. Ternyata sebelum bencana kuno, bencana Kaisar Bintang 5 tidak jarang seperti sekarang. Pada waktu itu, sebagian besar kaisar pertempuran bisa lewat dengan mudah. Hal yang sama berlaku untuk menembus 9 bintang. Selama basis kultivasi tercapai, setelah melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 9, Anda bisa menjadi Kaisar Bintang 9 Dou. Dan sebagai hasilnya, banyak Dodi yang memiliki kehidupan yang hampir tak ada habisnya telah menembus 9 bintang, dan banyak yang bahkan mencapai puncak 9 bintang setelah lama berkultivasi. Akibatnya, pertanyaan berikut menjadi kenyataan, bagaimana kita bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi dari pertempuran abadi? Tidak ada yang tahu. Tampaknya puncak 9 bintang adalah batas yang dapat dikultivasikan oleh Kaisar Dou. Akibatnya, 9 bintang Dou Kaisar tidak ada hubungannya kecuali makan, minum, bermain, dan menyia-nyiakan kepribadian mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan fisik dan psikologis. Terutama ras iblis, karena dapat meningkatkan kekuatannya dengan melahap dan menyerap inti iblis, kecepatan promosi jauh lebih cepat daripada klan manusia dan iblis, ambisi untuk memerintah di bawah iblis. Ras manusia dan ras iblis secara alami tidak puas, dan tidak mungkin untuk menyerah, jadi mereka bergandengan tangan untuk melawan ras iblis. Kekuatan penghancur Jiuxing Doudi sangat menakutkan. Dengan satu gerakan, dia bisa meratakan gunung dan mengeringkan sungai. Pertempuran penaklukan dan perlawanan telah berubah menjadi malapetaka. Melihat bahwa benua Doudi akan segera dihancurkan, Dou Xian mengambil tindakan untuk memadamkan malapetaka tersebut. Untuk mencegah benua Doudi mengulangi kesalahan yang sama, Dou Xian memodifikasi aturan promosi Doudi dengan kekuatan besarnya. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 telah menjadi sulit, dan mereka yang tidak dapat menembus Bintang 5 dalam 50.000 tahun akan menjadi batas hidupnya, dan jika Bintang 8 Doudi ingin menembus 9 bintang, tidak hanya basis budidaya Douqi harus mencapai 9 bintang, tetapi juga pencerahan. Adapun bagaimana Doudi Bintang 8 memahami Dao, dan Dao mana yang perlu dia pahami untuk menerobos ke 9 bintang, tidak ada yang tahu. Tidak heran 9 bintang Doudi belum lahir sejak bencana kuno. Hati Xiao Yan gelisah ketika dia mendengarnya. Dia tidak berharap untuk menembus 9 bintang Doudi dan dia bahkan akan tercerahkan. Tapi Xiao Yan memiliki kebingungan baru, bagaimana dengan begitu banyak bintang 9 Doudi? Tidak peduli seberapa sengit perang 3 klan, tidak mungkin semua Kaisar Bintang 9 yang bertarung mati, kan? Mungkinkah Dou Xian memusnahkan semua bintang 9 Doudi untuk merumuskan kembali aturan benua Doudi saat memadamkan malapetaka? Dou Xian ini terlalu kejam, kan? Keringat dingin mengucur dari dahinya. Tapi jika demikian, bagaimana nenek moyang klan iblis lolos dari bencana ini? Atau apakah leluhur klan iblis belum menjadi kaisar pertempuran bintang 9 pada waktu itu? Dan dia menerobos pencerahan bintang 9 di bawah aturan promosi baru. Xiao Yan tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Napas leluhur iblis itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat, dan sepertinya dia masih takut, dadanya naik turun,
dan wajahnya penuh keberuntungan. Setelah ragu-ragu sejenak, leluhur klan iblis masih menjawab Xiaoyan, Douxian yang mengangkat tangannya, dan aku selamat. Mengapa hanya dia? Keraguan Xiaoyan muncul lagi, dan segala macam spekulasi liar muncul di hatinya. Hanya dengan melihat ekspresi Xiaoyan dan cara Xiaoyan memandangnya, dia tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Leluhur klan iblis memelototi Xiaoyan, penuh amarah. Apa yang kamu pikirkan? 9 yang selamat. Aku bukan satu-satunya kaisar bintang Do, ada juga satu ras iblis dan satu ras manusia. Xiaoyan tertegun, ras manusia dan ras iblis masing-masing memiliki kaisar bintang 9 Do. Ini adalah rahasia yang mengejutkan, jika bukan karena penatua ras iblis untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, para leluhur tidak akan pernah mengatakannya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menjadi tenang dan menebak, tinggalkan Kaisar Do bintang 9 untuk masing-masing dari 3 klan, manusia, iblis, dan iblis. Saya pikir Douxian adalah untuk Anda, leluhur, dan 2 Kaisar Do bintang 9 dari klan manusia dan iblis untuk dipertahankan bersama. Urutan benua Doudi. Bab 1025. Yaosu. Leluhur Yaosu mengangguk sebagai penghargaan. Tapi, Xiaoyan ingin bertanya, tidakkah Douxian khawatir bahwa 3 bintang 9 Doudi tidak hanya akan gagal mempertahankan tatanan benua Doudi, tetapi akan menghancurkan tatanan benua Doudi sebagai gantinya. Dengan kekuatan 9 bintang Doudi, itu cukup untuk mengubah tangan menjadi awan dan mengubah tangan menjadi hujan. Jika kekuatan lain selain manusia, iblis, dan klan iblis ingin berkembang dan tumbuh, tidak akan mereka bergantung pada manusia, iblis, dan klan iblis. Jika tidak, jika ada sedikit ketidaktaatan pada 3 klan manusia, iblis, dan iblis, atau jika ada konflik kepentingan, atau jika 3 klan manusia, iblis, dan iblis tidak enak dipandang, mereka mungkin akan hancur dalam sekejap. Namun Xiaoyan tidak berani bertanya secara langsung, karena tidak menghormati leluhur. Kamu tahu apa yang ingin kamu katakan? Leluhur iblis itu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin Douxian tidak memikirkan pertanyaan yang dapat dipikirkan siapapun? Oleh karena itu, Douxian telah menetapkan aturan besi untuk Jiuxing Doudi, kecuali jika itu adalah bencana untuk memusnahkan klan. Pada saat itu, Kaisar Do bintang 9 manapun tidak boleh mengambil tindakan terhadap Kaisar Do yang bukan bintang 9, jika tidak maka akan musnah. Xiaoyan merasa lega saat ini, dan pada saat yang sama kali dia mengerti mengapa kepala istana dari Istana Pil berani membiarkan Suner pergi dengan penawaran leluhur klan iblis. Dia bertanya lagi, jadi, Douxian selalu memperhatikan benua Doudi. Sepertinya kesempatan langka, Xiaoyan ingin menanyakan semua pertanyaan di hatinya untuk mengerti, tetapi sebenarnya, pertanyaan Xiaoyan sangat berarti. Sekarang dia dan Xiao Mansion telah dipantau secara ketat oleh Istana Pil, gerakan sekecil apapun akan menyebabkan bahaya serius. Dapat dikatakan bahwa mereka telah jatuh ke dalam kesulitan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan Xiao Mansion saja. Lapisan asal itu memberinya perlindungan verbal terbuka, sehingga dia bisa tumbuh menjadi 8 bintang dalam temper pengalaman, bukan hanya menelan dan menyerap inti sihir. Pada saat itu, mengapa takut dengan Istana Pil? Tapi nenek moyang klan iblis tidak mendengar arti mendalam dari kata-kata Xiaoyan, dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak itu, lelaki tua itu tidak lagi merasakan aura apapun dari Douxian. Ya, aku tidak mengerti. Xiaoyan sedikit kecewa, tidak berdaya, mengerutkan bibirnya, dan harus mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan dengan jelas, leluhur tua, Anda mungkin tidak tahu, untuk beberapa alasan, Istana Pil selalu ingin menyingkirkan junior, dan telah mengirim orang untuk membunuh junior beberapa kali sebelumnya. Sekarang mereka bahkan mengoleskan Eyeliner di sekitar Xiao Mansion, dan hanya menunggu junior meninggalkan kota Juxi dan pergi berlatih sebelum mulai menyerang junior.
Melihat ekspresi langkah leluhur iblis, dia tidak dapat melihat bahwa leluhur iblis merasa bahwa dan Dian berani menutup telinga setelah dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Xiao Yan, dan sangat sembrono dan sedikit marah, dan masih merasa itu perselisihan normal untuk mengganggunya. Xiao Yan sangat cemas, dan dengan cepat menjelaskan, leluhur, bukan karena generasi muda takut mati, itu benar-benar sudah cukup. Leluhur iblis itu menyela Xiao Yan dengan tajam. Dia mengerti sekarang bahwa Xiao Yan ingin memintanya untuk melindunginya dari 8 bintang. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tidak senang, matanya yang dalam menatap Xiao Yan dengan kekuatan yang menakjubkan, dan leluhur iblis itu berkata dengan dingin, "Apa keluhan antara kamu dan istana Dan? Jika kamu bisa tumbuh dalam darah dan api, kamu akan menjadi pria yang kuat. Jika kamu cukup malang untuk mati, itu juga keberuntunganmu. Kamu masih..." Kata-kata leluhur iblis itu berakhir dengan tiba-tiba, dan sepertinya dia telah mencapai intinya, dia menutup matanya dan berhenti berbicara seperti fosil. Kata-kata itu seberat palu, dan itu menghantam hati Xiao Yan tanpa ampun. Xiao Yan mengangkat matanya ke langit, melihat ke langit yang luas, dan tiba-tiba menyadari seperti pusing, ya, jalan menuju yang kuat pada dasarnya adalah hidup dan mati. Jika Anda tidak memiliki hati yang tak kenal takut, bagaimana Anda bisa melihat pemandangan puncak yang tak terbatas? Meskipun istana dan kuat, lalu bagaimana? Bukankah pengepungan dan penindasan sebelumnya terhadap dirinya sendiri selalu berakhir dengan kegagalan? Pilho, suatu hari, saya akan menginjak kaki Anda, dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membuat saya marah. Ketika pikirannya teguh, dia tidak takut, dan mulut Xiao Yan tersenyum penuh percaya diri. Diam-diam membungkuk kepada leluhur klan iblis, Xiao Yan berbalik dan terbang menuruni gunung. Leluhur klan iblis membuka matanya dan melihat punggung Xiao Yan perlahan menghilang di senja yang memudar, menunjukkan senyum puas. Bab 1026. Meskipun Xiao Yan telah menganggap ancaman Istana Pil sebagai batu asa untuk memacu pertumbuhannya, dia tidak lagi takut dan tidak lagi cemas, tetapi ini tidak berarti bahwa Xiao Yan akan gegabah. Dengan kekuatan keluarga Xiao saat ini, jika Anda pergi menghadapi badai Istana Dan, itu sama saja dengan sebuah perahu kecil yang menabrak badai, dan itu dapat ditelan kapan saja. Dalam jangka pendek, semua harapan disematkan pada Jing Wuchen. Tetapi Jing Wuchen hanya menjawab, "Kami sedang meningkatkan retakan, jangan khawatir," dan kemudian tidak ada laporan kemajuan tindak lanjut. Sangat cemas sehingga Xiao Yan tinggal di aula setiap hari dengan kesal seperti duduk di peniti. Namun, Xiao Yan tidak bertanya lagi kepada Jing Wuchen. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menguraikan sisa gambar dan liontin batu giok yang meringis, dan tidak mungkin bagi Jing Wuchen, yang merupakan laporan khusus, untuk tidak menyadarinya, kesulitan keluarga Xiao saat ini, dan dia pasti sama dengan dia. Untuk pertama kalinya, perkembangan pesat Xiao Mansion tampaknya dibatasi. Tidak hanya Xiao Yan yang cemas, tetapi setiap inti dari Xiao Mansion juga khawatir. Tetapi mereka semua tahu bahwa beberapa hal yang mendesak tidak ada gunanya. Bagaimanapun, menjadi kuat adalah hal yang mendasar. Suner pergi ke pengasingan dan berlatih. Dengan kekuatannya yang lemah saat ini dan ketidaktahuannya tentang benua Dodi, tidak peduli seberapa mampu dia tidak bisa banyak membantu. Lei Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying dan Feng Feng memberikan lebih banyak energi ke dalam pelatihan dan manajemen tim masing-masing. Zhen Ni menempatkan energi utama ke dalam kontak dan pertukaran dengan berbagai kekuatan, terutama penguatan untuk tetap berhubungan dengan rakun api. Saya bisa mengikuti pergerakan Aula Pil. Xiao Qi, yang telah mampu mengelola urusan internal, telah mengambil alih hampir semua urusan internal. Xiao Yao pergi ke wilayah baru dan sibuk dengan pembangunan wilayah baru. Tentu saja, Lang Tian masih bekerja sepanjang waktu. Saat memurnikan obat, Long Yi mengambil bola kecil dan tinggal di apotek pemurnian Lang Tian.
menyerap pil kelas 6 awal yang sudah tingkat rendah baginya. Hanya King Muer yang menemani Xiao Yan dalam keadaan linglung setiap hari. Dia telah berubah dan dewasa, tidak lagi mengobrol dan bermain-main seperti sebelumnya, dan tidak lagi picik seperti sebelumnya, tetapi hanya diam-diam menemani Xiao Yan, membuat Xiao Yan merasa bahwa dia tidak sendirian. Tampaknya semuanya beres. Sepertinya semuanya sepi. Tapi suasana menyedihkan selalu menyelimuti Xiao Mansion, dan selalu menyelimuti hati semua orang di Xiao Mansion. 1 tahun telah berlalu. 2 tahun telah berlalu. 3 tahun telah berlalu. 4 tahun telah berlalu. Pada tahun kelima, pada hari musim semi yang cerah dan hangat, burung gagak berkicau gembira di dahan. Xiao Yan berjalan ke jendela di aula dan melihat keluar jendela di mana bunga-bunga bermekaran. Dia sangat tertekan sehingga dia bisa marah kapan saja, dan dia merasakan ledakan kegembiraan tanpa alasan. Dia menoleh dan menyapa King Muer, yang duduk di sana dengan linglung. "Muer, bukankah kamu paling suka bunga? Mari, kita makan, memanaskan kembali sepanci anggur, dan makan, minum, dan nikmati di paviliun di jantung danau. Apakah bunganya baik-baik saja?" "Oke." Wajah King Muer langsung berbinar gembira. Meskipun dia tidak suka nada minum dan mengagumi bunga di paviliun kecil di jantung danau, jarang Xiao Yan menjadi begitu elegan, bagaimana mungkin dia tidak berpura-pura sangat tertarik. Dia melompat, berlari ke sisi Xiao Yan, meraih lengan Xiao Yan. King Muer bertanya dengan bercanda, "Kamu ingin minum apa?" "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita minum Yuhuchun hari ini? Do Xian Zui Tai ini kuat." "Oke, terserah kamu, minum Yuhuchun." Xiao Yan menggaruk ujung hidung King Muer. "Untuk makanan, ini sepiring kacang renyah yang aku suka, dan sepiring orang aneh favoritmu. Kacang rasa, bagaimana?" Bab 1027. Memem. King Muer mengangguk lurus, menarik Xiao Yan dan hendak keluar. Pada saat ini, pemberitahuan datang dari luar pintu. "Laporkan. Seseorang meminta untuk melihat Anda. Seseorang meminta untuk melihat Anda." Tanpa nama, Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa?" "Tidak punya nama." Kembali ke Tuan Xiao, dia diam-diam memberitahu bawahannya bahwa dia dipanggil Jing Wuchen. Namun, bawahannya telah melihat Jing Wuchen sebelumnya, tetapi dia tidak semua. Tidak sama sekali. Apa artinya? Apakah ada seseorang yang berpura-pura bersih? Seharusnya tidak. Hanya sedikit yang tahu hubungan antara Jing Wuchen dan Xiao Mansion. Siapa yang akan berpura-pura menjadi dia untuk datang ke Xiao Mansion? Mungkinkah Jing Wuchen tidak punya waktu untuk mengirim surat dan apa yang terjadi? Xiao Yan tiba-tiba menjadi gugup dan berkata dengan cemas, bahwa orang itu masuk. Iya, setelah beberapa saat, seseorang berjalan ke aula, yang bersih dan bebas debu. Xiao Yan dan King Muer memandang orang yang datang dan tidak saling mengenal sama sekali. Pria ini mengenakan kemeja kain kasar berwarna biru muda dan topi jerami besar. Wajahnya tertutup kotoran kuning hitam. Ciri-cirinya yang jelas terlihat tidak bersih dan bersih sama sekali, terutama matanya yang keruh. Sama sekali tidak mata bunga persik yang sepertinya bisa berbicara. "Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Jing Wuchen?" Xiao Yan bertanya dengan sangat tegas dan hati-hati. Pengunjung itu menatap Xiao Yan dengan mata menyipit, dan ketika dia melihat alis Xiao Yan berkerut dan berkerut, dia sepertinya telah mencapai batas kesabarannya. Xiao Yan dan King Muer tercengang sejenak, suara mereka murni, dan mata mereka memiliki semangat murni dan murni, tetapi mereka masih tampak seperti tidak murni dan murni. Sementara Xiao Yan dan King Muer melihat ke atas dan ke bawah dengan curiga, seseorang melepas topi jerami mereka, mengangkat pita kain biru tua dan keputihan yang diikatkan di pinggang mereka, menyekanya di wajah mereka sebentar, dan kemudian diarahkan ke Xiao Yan, hehe dengan senyuman siapa yang tidak bersih dan bersih. Ketika Jing Wuchen datang, situasi sulit antara Xiao Yan dan Xiao Fu bisa diselesaikan. King Muer sudah melompat-lompat karena terkejut,
dan tanpa menunggu untuk bertanya tentang situasinya, dia pergi. Aku akan memberi tahu mereka, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Xiao Yan juga sangat terkejut, dan meninju Jing Wuchen di bahu kirinya. Yah, kamu adalah Jing Wuchen, jangan mengirim surat sebelum kamu datang. Jing Wuchen pura-pura tak tertahankan dan dengan sengaja terhuyung-huyung melangkah, menutupi bahunya dengan tangannya. Dia berteriak secara berlebihan, sialan, tenang saja, Tuan Muda Chaos Immortal, Furious Dragon, mereka tidak bisa menahanmu di tengah panggung bintang 7. Xiao Yan tersenyum dan tidak marah. Tidak, pukulan berat lainnya menghantam rongga bahu kanan Jing Wuchen. Sudah kubilang untuk berpura-pura. Aku pikir kamu tidak bisa menahannya. Jika kamu memilikinya, jatuh saja ke tanah dan tunjukkan padaku. Sialan. Jing Wuchen buru-buru mundur beberapa langkah, menahan tawanya, menunjuk Xiao Yan dan berkata, berbisik, aku berkata, apakah kamu bosan di rumah Xiao selama beberapa tahun terakhir, dan otakmu telah bahkan bosan? Tuan, jika saya mengirimi Anda surat terlebih dahulu, kepala elem Anda tidak akan siap untuk menyambut Anda lebih awal. Apakah pengawasan di luar mansion hanya hiasan? Bodoh. Dulu saya berpikir bahwa Anda lebih baik daripada Chaos Immortal dan Naga Marah. Pintarlah. Aku tidak menyangka kamu lebih bodoh dari mereka. Xiao Yan kemudian menyadari bahwa alasan mengapa Jing Wuchen datang ke kediaman Xiao sedemikian rupa, dan penampilannya yang menyamar, adalah karena dia khawatir akan mengungkapkannya, diri. Itu benar, bagaimana bisa pemimpin badan intelijen keluarga Xiao diekspos dengan begitu mudah? Kekhawatiran samar tentang apakah sesuatu terjadi pada badan intelijen tersapu. Saya yakin bahwa gambar sisa dan liontin batu giok meringis telah retak. Saya segera merasa lega, dan menertawakan godaan Jing Wuchen. Senyum, tertawa. Jing Wuchen berkata, mudah bagiku untuk datang jauh-jauh kepadaku. Aku tidak mengatakan untuk segera membuat teh untuk Tuan Muda, dan kemudian mengambil air untuk pemuda itu untuk mencuci bagian ini, seolah-olah dia tidak pernah membasuhnya dalam hidupnya. Wajah kotor, kamu tahu bagaimana tertawa. Bab 1028. Benar-benar lupa. Xiao Yan buru-buru memanggil pelayan, kemarilah. Teh diseduh dan disajikan di atas meja kopi, dan pelayan itu membawa baskom berisi air. Melihat baskom berisi air jernih segera berubah menjadi hitam dan berminyak, Xiao Yan memerintahkan pelayannya untuk mengganti baskom berisi air jernih lagi. Setelah mengganti 3 baskom berisi air bersih, Jing Wuchen membersihkan minyak dari wajahnya, lalu dia duduk di kursi dan menyesap teh panas yang baru saja dia seduh, tetapi dia sangat panas sehingga dia meludahkan seteguk dan membukanya, mulutnya. Dia buru-buru melempar cangkir teh ke meja kopi, dan mengambil secangkir teh hangat lagi di atas meja kopi. Tidak peduli apakah itu milik Xiao Yan atau King Muer, dia menuangkannya ke bawah. Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya, perasaan hangat di hatinya. Benar-benar baik saudara. Pada saat ini, Jing Wuchen, Long Yi bergegas ke aula. Long Yi berlari tepat di depan Jing Wuchen sebelum berdiri diam. Setelah mengamatinya, dia mengambil cangkir teh dan menatap Jing Wuchen sebentar, sampai Jing Wuchen menjawab dengan senyuman sampai wajahnya menjadi sedikit kaku, kata-kata yang membuat Xiao Yan hampir tertawa dan Jing Wuchen hampir pingsan. Kamu mencuci muka. Mengapa kamu mencuci begitu bersih? Itu tidak cocok dengan setelanmu. Itu tidak memiliki temperamen masa lalu. Sial. Jing Wuchen meletakkan cangkir teh dengan berat dan berdiri. Bocah kecil, aku juga kepala rumah Xiao sekarang, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan citraku? Aku menyerahkan kepribadianku demi saudaraku, kamu tidak akan menghiburku. Beberapa kata menyakitiku, apakah kamu masih saudara? Dalam hal pertengkaran, bagaimana mungkin Long Yi menjadi lawan Jing Wuchen? Long Yi terdiam, wajahnya memerah, dan penampilan keriput, sangat bahagia sehingga Jing Wuchen hampir tidak bisa menahan tawanya. Jing Wuchen memandang Long Yi dengan bangga,
dan hendak mengatakan beberapa kata marah lagi kepada Long Yi ketika King Muer dan Jenny masuk. Jing Wuchen baru saja menyapa Jenny dengan sopan, yang jelas tidak bisa menahan kegembiraan. Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, dan Feng Feng juga datang. Kemudian, Xiao Qi juga diam-diam masuk. Jing Wuchen yang telah lama ditunggu-tunggu ada di sini. Bagaimana mungkin anggota inti tidak melepaskan semua urusan mereka dan datang untuk melihat apakah Jing Wuchen telah membawa kabar baik yang telah lama ditunggu-tunggu. Mereka mengambil tempat duduk mereka dan diawasi dengan senyum oleh semua orang. Jing Wuchen tahu keinginan semua orang, jadi dia tidak memberi salam, dan langsung bertanya kepada Xiao Yan, di kediaman Xiao saat ini, bahkan jika seekor nyamuk terbang keluar, itu tidak akan bisa melarikan diri dari luar. Pengawasan, apa rencanamu? Xiao Yan tersenyum kecut, apalagi yang bisa aku rencanakan? Kita tidak bisa bersembunyi di kota Juxi selamanya, kan? Jing Wuchen mengangguk, yah, Ming Zishan, jika kamu memiliki harimau, kamu tidak bisa pergi ke Gunung Harimau. Long Yi cemas, Jing Wuchen, apa yang kamu jual? Katakan padaku dengan cepat, apakah dua hal itu rusak? Mungkin dia tahu cara perlahan menarik selera semua orang. Ada beberapa kesalahan. Jing Wuchen jarang mengembalikan Long Yi, hanya menatap Long Yi dengan marah, mengeluarkan dua gambar sisa dari cincin, dan berkata kepada semua orang dengan bangga, itu sebabnya saya membuat perjalanan khusus di sini, saya harap ini dapat membantu Anda. Mata semua orang tiba-tiba berbinar, dan kegembiraan di hati mereka tidak bisa ditekan, retak. Benar-benar retak, besar. Saat ini, situasi sulit dari kota Juxi yang terperangkap akhirnya dapat dipecahkan. Jing Wuchen mengangkat sisa gambar di tangannya dan berkata, retakan ini telah dipecahkan. Ini adalah situs bencana kuno, yang disebut Rumah Harta Karun Xiao Yao. Kemudian dia malu, tapi Liontin Giok meringis, retak belum sepenuhnya hancur. Saya hanya tahu itu menyinggung tempat yang disebut rumah hantu, tetapi lokasi yang tepat harus dicocokkan dengan peta bintang dan peta topografi. Namun, rentang waktu dari bencana kuno hingga saat ini terlalu besar, dan langit berbintang, terutama medannya, sudah tidak bisa dikenali lagi. Butuh beberapa waktu untuk menentukan lokasi tepatnya. Bab 1029. Ini sudah sangat bagus, itu sudah hadiah arang di salju. Xiao Yan sangat gembira, mengangkat cangkir teh Jing Wuchen dengan kedua tangan dan menawarkannya kepada Jing Wuchen. Ayo, ini perjalanan yang sulit, minum yang panas dulu, lalu berikan pada Jing Wuchen. Mari kita jelaskan bagaimana cara memecahkan rumah harta karun yang gratis dan mudah ini, di mana letaknya, dan bagaimana kita harus masuk. Hampir sama. Setelah mengambil cangkir teh yang disajikan oleh Xiao Yan, Jing Wuchen akhirnya tidak bisa menahan tawa bahagia. Dia mengambil beberapa teguk dengan nyaman, meletakkan cangkir teh, dan menunjuk ke peta yang tersisa dan berkata, lihat, kalimat ini tertulis di peta yang tersisa, setiap 99, ketika Yin dan Yang dibalik, rumah harta karun Xiao Yao terbuka, dan mereka yang ditakdirkan dapat masuk. Tetapi tidak ada alasan untuk kalimat ini, itu misterius, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, benua Doudi saat ini lebih kuno daripada zaman kuno, dan topografi serta bentang alam telah mengalami perubahan-perubahan. Temanku terjebak oleh medan di peta. Sulit untuk dipecahkan. Semua orang mengangguk. Jing Wuchen melanjutkan, ketika saya bosan, mungkin saya ingin mencari informasi, mungkin hanya untuk menenangkan pikiran saya. Siapa tahu, bagaimanapun, teman saya membolak-balik sebuah buku kuno secara acak. Itu adalah jurnal perjalanan tentang adat istiadat, dari berbagai tempat. Teman saya yang menemukan kerangka di sebuah gua. Disebutkan di atas bahwa kerangka itu pernah ke suatu tempat sebelum kematiannya. Saat senja, ia terkejut melihat matahari yang seharusnya condong ke barat menggantung tinggi di udara, padahal seharusnya bulan yang menggantung tinggi di langit melayang naik turun di antara air dan langit. Namun,
Tontonan itu berlangsung sebentar. Saat itu, orang tersebut berpikir bahwa apa yang dia lihat adalah ilusi yang mirip dengan Fata Morgana, dan dia tidak terlalu peduli. Di mana? Semua orang sudah menebaknya, tetapi mereka masih berseru. "Iya." Jing Wuchen mengangguk, matahari adalah yang, bulan adalah yin, dan mengubah posisi matahari dan bulan berarti yin dan yang terbalik. Adapun orang yang tidak melihat pembukaan rumah harta Xiao Yao, teman saya berspekulasi bahwa itu karena seharusnya mendekati 99 pada waktu itu. Jumlah hari hanyalah kemunculan penglihatan yang sering, bukan jumlah hari yang sebenarnya. Dengan kata lain, orang itu hanya satu langkah jauh dari rumah harta karun Xiao Yao. Semua orang mengerang. Jing Wuchen tertawa dan berkata, "Itulah sebabnya temanku berkata bahwa rumah harta karun Xiao Yao ditakdirkan untuk kita." Tapi, Xiao Yan memikirkan kemungkinan, dan bertanya dengan gugup, "Setelah bertahun-tahun, apakah penglihatan itu akan menarik perhatian orang lain lebih awal, dan itu diambil terlebih dahulu?" "Tidak seharusnya." "Ya," Jing Wuchen berkata dengan pasti, "pertama-tama, rumah harta karun Xiao Yao berada di ujung utara benua. Sejak zaman kuno, tempat itu telah menjadi tanah yang sangat dingin dan tandus, dan hanya sedikit orang yang datang ke sana. Selain itu, ada sering terjadi Fata Morgana di daerah itu, bahkan jika ada orang. Ketika saya melihat penglihatan, saya tidak memperhatikan. Yang terpenting adalah waktu, dari waktu yang tercatat di jurnal perjalanan hingga tahun ini, kebetulan siklus reinkarnasi. Artinya, bahkan jika seseorang melihat visi selama waktu itu, saya juga tahu rahasia ini, tapi saya tidak bisa memasuki rumah harta Xiao Yao tanpa membukanya." "Yah, kamu bersih." Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan memarahi, "Tidak apa-apa untuk hanya mengatakan kalimat terakhir, apa yang saya katakan sebelumnya semua omong kosong. Apakah kita sedang terburu-buru?" Lalu dia bertanya dengan penuh minat, "Ngomong-ngomong, bagaimana nomornya?" "Dari 9 dan 9 dihitung. Ini." Jing Wuchen sedikit tersipu, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata, "Penghitungan angka 9 dan 9 dibuat oleh klan gua sebelum bencana kuno. Ini sangat misterius. Setelah saya mendengarkan ke teman saya membaca rumus, saya benar-benar menyerah ide untuk mempelajarinya. Itu terlalu kabur, terlalu sulit untuk dipahami." Long Yi segera bercanda, "Yo, bukankah kamu selalu menyebut dirimu pintar di depanku? Apakah sulit untuk tinggal bersamamu?" Bab 1030. Di antara kerumunan, hanya Long Yi yang bercanda tentang Jing Wuchen seperti ini, dan hanya Long Yi yang bisa bercanda tentang Jing Wuchen seperti ini. Jing Wuchen sudah lama terbiasa dengan itu. Dia menyipitkan mata pada Long Yi dan mendengus. Melihat Jing Wuchen sedikit malu dengan ejekan Long Yi, Jenny berkata dengan ramah, "Wuchen, bisakah kamu mengulangi apa yang temanmu katakan? Mungkin ada di antara kita yang bisa mengerti." Kata Jenny. Jing Wuchen tidak bisa menolak, dan setelah berpikir tentang hal itu untuk sementara, dia berkata perlahan, "Teman saya telah banyak berbicara, dan saya telah membaca paragraf yang panjang, tetapi sekarang saya hanya ingat paragraf pertama. Biarkan saya membacakannya untuk Anda. Jalan surga lebih dari kerusakan. Namun, jika manfaatnya tidak mencukupi, 9 penuh. Itu penuh dan penuh, penuh dan meluap dan kosong. Oleh karena itu, meskipun 9 adalah jumlah kepenuhan, itu juga merupakan jumlah kekosongan. Dengan kata lain, 9 adalah akar, itu untuk akhir, itu untuk orang miskin, tetapi juga awal. Mewarisi masa lalu dan memulai masa depan, dan membuka era baru, akhir, tetapi cara lain dapat ditemukan, dan kita dapat memulai dari awal lagi. Lingkaran, sangat ingin melihat siapa yang dapat memahami formula misterius seperti itu. Melihat semua orang dalam kabut, benar-benar linglung oleh formula misterius dan misterius itu, Long Yi membenamkan kepalanya dengan lebih malu dan tidak berani menatapnya,
Jing Wuchen merasa bangga untuk sementara waktu, dan hatinya akhirnya tenang, wajah yang dijalankan oleh Long Yi. Hanya itu, Jenny tiba-tiba bertanya setelah berpikir dalam-dalam. Itu saja, Jing Wuchen tidak peduli dengan pertanyaan Jenny, berpikir itu hanya kesopanan Jenny, yang selalu sopan dan bijaksana, dan tersenyum, formula hantu ini terlalu memalukan, ada baiknya aku bisa mengingatnya banyak. Oh, sayang sekali kamu hanya mengingat begitu banyak. Zenny menghela nafas, lalu berkata, Wuchen, temanmu memang seorang ahli, dan aku benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk mengenalnya dan bertanya padanya, untuk saran. Jing Wuchen tercengang, oh, Nona Zenny dapat memahami artinya. Zenny tersenyum rendah hati, saya tidak dapat memahaminya, hanya sedikit pemahaman. Jing Wuchen sangat terkejut, ayo aktif, bicarakan, katakan sekarang. Jenny tersenyum ringan, jika Wuchen tidak terlalu dangkal, Jenny akan menunjukkan keburukannya, dan aku harap kamu tidak akan menertawakannya. Kemudian dia memikirkan kata-katanya dan berkata, angka 9 dan 9, ikuti jalannya, dari surga alasan, apakah itu untuk menemukan jalan baru di ujung jalan, atau untuk melanjutkan masa lalu dan mengantar era baru, itu semua menyiratkan pembaruan langit dan bumi dan perubahan zaman. Jadi saya pikir, setelah bencana kuno, apakah aturan langit dan bumi sudah berubah? Pendapatmu setuju denganku sama seperti teman. Jing Wuchen melompat dari kursi, menatap Jenny dengan kosong, dan perlahan mengacungkan jempol up, untuk Nona Jenny, hanya ada satu kata untuk Jing Wuchen, layani. Kemudian dia menoleh, dia berkata kepada Xiao Yan dengan bercanda dan serius, saudaraku, kamu harus menghargai bakat yang bagus seperti Nona Jenny. Semua orang memandang Jenny dengan penuh arti. Wajah Jenny memerah-merah, Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu, jantungnya berdenyut-denyut. Mengintip Xiao Yan, Zenny buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Jing Wuchen, karena temanmu tahu perhitungan angka 9 dan 9, dia pasti sudah menghitung waktu spesifik kapan rumah harta karun Xiao Yao akan dibuka. Baiklah. Jing Wuchen mengangguk, katanya, ini 3 hari terakhir bulan ini. Mengapa saya tidak bergegas dan datang ke sini? 3 hari terakhir bulan ini, ada banyak waktu, kata Jenny, kita harus menjadi rencana yang baik dan berusaha untuk menjadi sangat mudah mungkin. Bab 1031. Le Shaolong mengangguk dan berkata dengan cemas, masalah tersulit yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana meninggalkan kediaman Xiao tanpa ketahuan dan diikuti oleh Istana Pil. Semua orang terdiam, ini memang masalah yang sulit, semua orang memikirkannya selama hampir 5 tahun, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Melihat wajah semua orang yang mengerutkan kening, Jing Wuchen tersenyum, jangan menundukkan kepala, semua bangun, aku sudah memikirkannya untukmu. Oh, mata semua orang berbinar. Xiao Yan menatap mata Jing Wuchen dan membungkuk, datang dan dengarkan. Jing Wuchen tertawa dan berkata, sekarang, Istana Pil telah melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kediaman Xiao, bahkan di langit, aku percaya Istana Pil juga telah membuat pengaturan. Setelah jeda, dia tiba-tiba meningkatkan nada suaranya, tapi, ada satu tempat yang Istana Pil tidak akan pernah pikirkan. Setelah mengatakan ini, wajah Jing Wuchen menunjukkan ekspresi yang sangat bangga, dan dia menggunakannya menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah, di bawah tanah. Kita akan menggali terowongan di bawah tanah, dan kita bisa meninggalkan kota Juxi tanpa menyadarinya. Semua orang mendengar kejutan di mata mereka. Bahkan Jenny membuat lelucon, mengacungkan jempol ke Jing Wuchen, dan mempelajari nada pujian dari Jing Wuchen sebelum berkata, untuk Wuchen, Jenny hanya punya satu kata, layani. Semua orang tertawa. Jing Wuchen bahkan lebih berpuas diri, hehe tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, segera setelah peta yang tersisa retak, saya memikirkan metode ini, dan saya telah memerintahkan orang untuk mulai bekerja. Meskipun bawahan saya tidak menonjol,
Mungkin ada banyak orang yang berbeda, ada beberapa yang kebetulan mengolah jalan bumi, dan mereka sangat pandai menggali terowongan, dan mereka juga menganggap bahwa mereka tidak dapat dideteksi oleh kekuatan jiwa, jadi mereka menggali terowongan dalam-dalam, cukup di bawah tanah untuk memastikan tidak ada yang salah. Le Shaolong tiba-tiba bertanya, kota Juxi sangat besar, dibutuhkan ribuan mil untuk menggali terowongan dari Xiao Mansion keluar kota Juxi. Anda dapat membayangkan seberapa besar proyek itu, sekarang hanya tersisa setengah bulan sampai akhir bulan, apakah sudah terlambat? Mata Jing Wuchen melebar, siapa bilang terowongan itu akan mengarah keluar kota Juxi? Benarkah? Semua orang sedikit tercengang. Apa gunanya pintu keluar terowongan di kota Juxi? Bukankah tidak mungkin untuk menghindari Eyeliner dari istana dan? Tentu saja tidak. Dalam waktu sesingkat itu, terowongan yang panjangnya ribuan mil harus digali. Apakah Anda pikir saya seorang dosian? Lupakan saja, itu salahku karena aku tidak menjelaskannya di awal. Kemudian dia menjelaskan kepada semua orang dengan takjub, terowongan ini mengarah ke sebuah kediaman di kota Juxi. Kediaman ini tidak jauh dari kediaman Xiao, di sebuah gang terpencil. Ini dia markas bawahan saya di kota Juxi. Ini sangat umum dan tidak ada yang memperhatikan. Saya melakukan perjalanan khusus untuk mengundang seorang teman yang mahir dalam penyamaran untuk ikut dengan saya. Dia ada di sana menunggu Anda. Penyamarannya adalah Tuan Level, benar-benar dapat mengubah penampilan fisik seseorang dalam waktu singkat, dan ketika Anda sampai di sana melalui terowongan, dia akan membuat perubahan untuk Anda. Siapa yang tahu siapa Anda? Konsep setiap orang tentang Yi Rong masih pada tingkat topeng kulit manusia. Belum pernah terdengar bahwa Yi Rong bahkan dapat mengubah bentuk tubuh seseorang. Benar-benar ada semua jenis orang berbakat di dunia. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu mengapa kamu tidak mengundangnya ke rumah Xiao untuk mengubah wajah kita, dan menyelamatkan kesulitan menggali terowongan? Jika kamu mengatakan kamu bodoh, kamu tidak akan melakukannya, akui saja. Ada kesempatan untuk menyerang Long Yi, Jing Wuchen di mana Anda akan melepaskannya? Jing Wuchen berkata dengan nada menegur, sekarang kediaman Xiao sedang ditatap, mudah untuk masuk, tapi bagaimana kalau keluar? Bagaimana jika kamu tertangkap? Tidak perlu banyak biaya untuk menggali terowongan, jadi apa salahkah? Bab 1032. Melihat Long Yi dilatih bodoh, Jing Wuchen sangat puas, dan setelah menatap Long Yi dengan miring, dia berkata kepada semua orang dengan nada lembut, sejak saya terlibat dalam mengumpulkan informasi, saya selalu mengikuti prinsip bersiap untuk apapun. Kali ini, saya benar-benar memiliki makna yang lebih dalam menggali terowongan ini. Keadaan tak terduga tidak dapat diprediksi, dan peraturan bahwa tidak ada tindakan yang dapat diambil di kota Juxi tidak dapat membatasi semua kekuatan. Ini dapat digunakan sebagai cara mundur untuk semua orang. Melihat mata semua orang berbinar, Jing Wuchen menambahkan, tentu saja, sekarang hanya untuk keadaan darurat, skala terowongan ini terlalu kecil, jauh dari mencapai tingkat mundur seluruh Xiao Mansion. Permintaan, tapi aku akan mengatur tenaga kerja untuk melanjutkan penggalian di hari-hari berikutnya, membuat labirin terowongan di bawah tanah, dan menambahkan beberapa jalan keluar lagi. Bahkan jika musuh yang menyerang menemukan pintu masuk, mereka akan bingung dan tidak dapat menemukan utara. Itu disebut saudara. Hati Xiao Yan dipenuhi kehangatan, dan menatap mata Jing Wuchen, mau tak mau dia diselimuti lapisan kabut air. Apa yang kamu lakukan? Jing Wuchen memutar matanya ke arah Xiao Yan, apakah kita harus begitu munafik di antara kita? Di masa depan, lebih baik bagimu dan Long Yi untuk mengubur beberapa kata padaku daripada yang lainnya. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, dan berpikir sejenak, mengeluarkan gulungan barang dari Naji dan menyerahkannya kepada Jing Wuchen, menasihati. Ini adalah peta rumah Xiao, Anda tunjukkan dengan hati-hati, jangan gali pintu keluarnya. Tentu saja aku tahu itu,
kata Jing Wuchen. Dengan senyum penuh arti, aku akan sangat malu jika aku menggali tempat-tempat yang tidak boleh aku gali dan melihat pemandangan yang tidak boleh aku tonton. Karena kamu bukan orang bodoh, kamu bisa mengerti apa yang dimaksud Jing Wuchen. Mata Xiao Yan melebar, dan sebuah kata keluar dari sela giginya, pergi. Hahaha, pergi. Jing Wuchen tertawa dan berjalan pergi. 3 hari kemudian, ada tempat yang sangat berbeda di kediaman Xiao. Di sudut yang menarik, beberapa batu biru dekoratif muncul tiba-tiba, memperlihatkan sebuah lubang. Kepala Jing Wuchen keluar dari lubang, dan setelah melihat sekeliling, bibirnya membentuk senyuman puas. Tapi setelah keluar dari lubang, setelah mengambil beberapa langkah secara diam-diam, bayangan hitam muncul di depannya seperti hantu. Sialan! Jing Wuchen mengeluarkan bahasa kotor dengan frustrasi, bagaimana kamu mengetahuinya? Aku bertanya pada diriku sendiri apakah kekuatan jiwaku baik-baik saja. Xiao Yan terkekeh dan tidak bisa tidak memuji, gali dalam 3 sudah berakhir, efisiensimu tidak rendah. Jing Wuchen cemberut, tersenyum lagi, merendahkan suaranya dan bertanya, siap. Yah, sudah siap, Anda bisa pergi kapan saja. Lebih baik cepat daripada nanti, jangan tunda pembukaan rumah harta karun Xiao Yao. Oke, Xiao Yan menjepit ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan meniup peluit. Segera, 6 sosok bergegas dari sekeliling. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng, Long Yi, Ziying dan King Muer. Kali ini, setelah mempertimbangkan dengan cermat oleh semua orang, Kaisar Iblis King Haoran tidak diberitahu. Bukannya masalah ini terlalu rahasia untuk dipercaya oleh King Haoran, tapi dia khawatir begitu King Haoran tahu, dia akan khawatir tentang keselamatan Xiao Yan dan King Muer, mudah untuk mengungkapkan keberadaannya. Terowongan itu cukup luas, dan titik terendah setinggi 2 meter. Jing Wuchen mengambil mutiara malam seukuran telur di tangannya dan memimpin semua orang maju ke dalam terowongan. Bab 1033. Akhirnya, ketika dia mencapai ujung terowongan, Jing Wuchen mengulurkan tangannya untuk menopang ujung atas terowongan dan mendorongnya ke atas, memperlihatkan sebuah lubang melingkar. Mendaki dari pintu masuk gua, hanya untuk menemukan bahwa pintu masuk gua berada di ruang dalam sebuah hunian. Rumahnya sangat sederhana, dengan hanya beberapa kebutuhan pokok sehari-hari, tampak kosong. Mungkin mendengar langkah kaki, seorang lelaki tua mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Wajah lelaki tua itu tertutup kerutan akibat cuaca, dan matanya yang cekung menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Lelaki tua itu melirik semua orang, lalu duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu seolah-olah dia tidak melihatnya, dan menatap ke atas atap, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di atasnya. Melihat mata lelaki tua itu, tidak ada apapun di atap kecuali jaring laba-laba yang rusak. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Saya tidak menyangka Tuan Yirong ini memiliki kepribadian yang aneh. Dia bahkan tidak katakan anggukan ketika dia melihat Jing Wuchen, apakah Jing Wuchen dan dia benar-benar berteman. Jing Wuchen tampaknya menerima begitu saja. Dia bersandar ke dinding dengan lengan di sekelilingnya, dan berkata dengan ringan kepada lelaki tua itu, ini adalah teman-temanku, jadi aku akan merepotkanmu. Lelaki tua itu kemudian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya, untuk orang banyak ketidakpedulian masih tetap di matanya. Setelah menatap semua orang dengan dingin untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa semua orang sedikit berbulu, lelaki tua itu mengangguk ringan. Jing Wuchen tersenyum dan berkata kepada orang banyak, orang tua itu mengangguk dan setuju, kamu hanya melakukan apa yang dia inginkan. Jing Wuchen memanggilnya, orang tua, dan dia tidak merasa tidak senang sama sekali. Berani, orang tua, adalah nama panggilan untuknya. Namun, semua orang tidak berani memanggilnya orang tua, orang yang aneh. Bagaimana jika ada yang salah dengannya, jika dia memalingkan wajahnya,
dia akan membalikkan wajahnya dan tidak memudahkan semua orang. Pada saat yang sama, semua orang sangat ingin tahu, dan mereka semua mengatakan bahwa kebanyakan orang dengan kemampuan memiliki kepribadian yang aneh. Jadi, apa artinya orang tua ini mengubah penampilan seseorang? Orang tua itu bangkit dan berjalan ke Nan Erming selangkah demi selangkah. Wajah Nan Erming sangat tampan sehingga bahkan wanita pun cemburu, tidak mengherankan jika lelaki tua itu memilihnya terlebih dahulu. Pria tua itu meraba-raba dan mengeluarkan pil merah tua dari cincin itu, menghancurkannya di telapak tangannya yang tipis dan mengoleskannya ke wajah Nan Erming. Efek obatnya sangat cepat. Wajah cantik Nan Erming dengan cepat berubah menjadi coklat kemerahan. Efek obatnya begitu kuat sehingga bahkan alis dan rambut Nan Erming berubah menjadi coklat kemerahan. Citra Nan Erming telah sangat berubah, dan dia tampak jauh lebih kuat dan tangguh, tetapi wajah dan fitur wajahnya tetap sama. Jika seseorang yang akrab atau tertarik memperhatikannya, dia masih bisa mengenalinya. Orang tua itu mengeluarkan pil hitam mengkilap dari cincin dan menyerahkannya ke bibir Nan Erming, memberi isyarat kepada Nan Erming untuk mengambilnya. Pil hitam berbau aneh, tidak buruk, tetapi juga tidak menjijikkan. Nan Erming sedikit ragu-ragu, dia melirik Jing Wuchen dengan cemas, dan ketika dia melihat Jing Wuchen memejamkan mata padanya dengan ekspresi tertentu, dia ragu-ragu untuk membuka mulutnya dan mengambil pil yang segera dimasukkan lelaki tua itu ke mulutnya. Pil hitam meleleh di mulut dan berubah menjadi aliran panas yang mengalir menuju anggota tubuh Nan Erming. Orang tua itu melesat seperti kilat, dan jari-jarinya mengenai wajah Nan Erming. Adegan ajaib terjadi, dimanapun wajah Nan Erming disentuh oleh jari-jari lelaki tua itu, lapisan lipatan muncul, dan pipinya juga cekung. Segera setelah itu, jari-jari lelaki tua itu menjentikkan Nan Erming seperti peri yang menari, dan semua orang melihat bahwa ada pembuluh darah yang menonjol seperti cacing tanah di leher dan punggung tangan Nan Erming. Hanya dalam beberapa saat, Nan Erming berubah dari pria tampan menjadi pria tua yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1034. Memalingkan telinga yang tuli terhadap keheranan kerumunan, lelaki tua itu menggerakkan langkahnya dan datang ke Xiao Zhan. Mengikuti langkah yang sama, Xiao Zhan segera menjadi orang lain. Wajahnya tidak lagi tajam dan bersudut, fitur wajahnya kehilangan ketangguhan dan kekasarannya. Orang yang pahit dan dingin terseret oleh kehidupan. Yang ketiga adalah King Muer. Bagaimanapun, wanita menyukai kecantikan. Melihat penampilan Nan Erming dan Xiao Zhan yang berubah, King Muer bergumam kepada lelaki tua itu, tidak bisakah dia membuatnya terlihat terlalu jelek. Pria tua itu memandang King Muer dengan acuh untuk sementara waktu, mungkin karena pria secara alami toleran terhadap wanita, atau mungkin karena pria tua itu hanya acuh tak acuh di luar, tetapi dia tidak terlalu impersonal, atau mungkin itu karena ocehan King Muer yang memberi orang tua semacam mentalitas puas. Orang tua itu memberi King Muer senyum meyakinkan. Pil merah dan hitam yang sama, jari-jari yang sama terhubung seperti capung di atas air, dan penampilan yang sama yang tidak diketahui siapapun. Tetapi dibandingkan dengan Nan Erming dan Xiao Zhan, penampilan baru King Muer jauh lebih baik, tetapi tidak. Kemudian dia adalah seorang gadis cantik, tetapi dia menjadi seorang wanita cantik. Berikutnya adalah Ziying, Feng Feng, Long Yi dan Xiao Yan. Di bawah tangan terampil lelaki tua itu, semua orang berubah menjadi penampilan yang tidak diketahui siapapun. Terima kasih, Yang Mulia. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, ketujuh orang itu membungkuk dengan tulus kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu hanya mengangguk ringan, wajahnya masih sedingin es, efek obatnya hanya bisa bertahan selama 6 atau 7 jam paling lama. Matahari telah terbenam, dan senja akan segera datang. Xiao Yan, yang akrab dengan penampilan baru, satu demi satu, berjalan keluar dari rumah, melewati gang panjang tempat rumah itu berada, masing-masing mengikuti orang-orang keluar dari gerbang utara kota Juxi.
Meninggalkan kota Juxi, mereka bertujuh tidak berani menganggap enteng, dan saat terbang menuju titik pertemuan yang disepakati, mereka terus memperhatikan apakah ada gerakan di belakang mereka. Dalam kegelapan malam, 7 orang datang ke paviliun bobrok ribuan mil jauhnya dari kota Juxi. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi sekitarnya lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, hatinya yang gugup menjadi tenang dan berkata, "Ayo pergi ke kota Linming." Kota Linming adalah kota terdekat dengan kota Juxi di kota. Xiao Yan dan yang lainnya harus bergegas ke sana saat hari gelap, dan kemudian menggunakan susunan teleportasi di sana untuk menuju ke kota terdekat dengan rumah harta karun Xiao Yao. Alasan mengapa mereka tidak memilih formasi teleportasi di kota Juxi adalah karena mereka khawatir bahwa setiap formasi teleportasi di kota Juxi pasti diawasi dengan ketat oleh Istana Pil. Meskipun semua orang mengubah penampilan mereka, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kekurangan? Selain itu, akan ada banyak orang yang memasuki formasi teleportasi di kota Juxi. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan diikuti oleh orang-orang dari Istana Pil. Bagaimana 7 orang seperti itu bisa bertemu di sini dulu, lalu pergi ke kota Linming untuk keamanan setelah memastikan tidak ada yang mengikuti. Kota Linming. Langit berangsur-angsur pecah, dan langit biru pucat masih bertatahkan beberapa bintang yang tersisa, dan bumi tampaknya diselimuti selubung abu-abu perak, kabur. Pada saat ini, 6 jam telah berlalu sejak kelompok Xiao Yan disamarkan, dan khasiat obat mulai memudar. Xiao Yan dan kelompoknya tidak berani menunda sedikit pun. Dalam cahaya pagi yang masih redup, dengan cepat menginjakan kaki di susunan teleportasi yang mengarah ke kota terdekat ke rumah harta karun Xiao Yao. Xiao Yan dan yang lainnya menghilang begitu saja dalam cahaya yang semakin terang dari susunan teleportasi, berada di bawah pohon besar tidak jauh dari formasi teleportasi, dan bayangan itu tiba-tiba menggeliat, dan dalam sekejap mengembun menjadi sosok kurus. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan tudung, dengan hanya sepasang mata merah darah menatap ke arah formasi teleportasi, dan dia berbisik pelan, "Orang itu agak mirip Xiao Yan." Dia tidak yakin. Jie tertawa 2 kali. Sosok hitam itu mengulurkan tangan kanannya dari jubah hitam, memegang bola kristal di tangannya. Mata merah darahnya tiba-tiba menembakkan 2 sinar merah darah untuk menatap bola kristal. Adegan aneh muncul. Bola kristal dengan jelas menunjukkan gambar Xiao Yan dan kelompoknya ketika mereka pergi. Adalah mungkin untuk melewatkan memori di otak ke dalam bola kristal dan menyimpannya melalui cahaya merah seperti penglihatan. Metode rahasia macam apa ini? Sosok hitam itu menyerahkan bola kristal di belakangnya. "Kamu memberikan gambar dalam bola kristal kepada juru mudi untuk putra tertua Istana Pil untuk mengidentifikasi, dan aku akan mengikuti mereka." Di bawah bayangan pohon besar, gambar serupa menggeliat aneh. Sosok berjubah hitam dengan hormat mengambil bola kristal. Sosok hitam itu seperti hantu. Bab 1035. Ujung utara benua Doudi. Diselimuti salju selama bertahun-tahun, laut di sini bukan lagi lautan, melainkan ditutupi oleh lapisan es yang tebal, terlihat sangat indah. Di dekat laut es, ada kota berukuran sedang yang disebut kota Bingling. Awalnya ada banyak orang di kota, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Setiap tahun, angin dan salju mengamuk lebih lama dan lebih lama, lingkungan hidup menjadi lebih buruk, dan populasi secara bertahap menurun, tidak menyala untuk waktu yang lama. Tapi baru hari ini, kota Bingling tiba-tiba memiliki 8 tamu. Dengan pancaran formasi teleportasi, 7 sosok menjadi jelas. Itu adalah Xiao Yan dan kelompoknya yang terdiri dari 7 orang. Kerumunan tidak berhenti di kota Bingling, dan setelah mengidentifikasi arah, mereka berubah menjadi 7 aliran cahaya dan menghilang ke kejauhan. Tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, formasi teleportasi menyala lagi.
Sosok hitam yang mengikuti kelompok Xiaoyan berjalan keluar dari formasi teleportasi. Tidak ada jejak 7 orang Xiaoyan yang terlihat, tetapi mata berwarna darah dari sosok hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda depresi, tetapi senyum yang tidak dapat dijelaskan. Di sini, tidak ada jejak yang dapat disembunyikan dari klan Yeti. Klan Yeti. Hidungnya bahkan lebih sensitif daripada mastif salju. Auladan. Dan Yan memandang Xiaoyan 7 orang yang telah mengubah penampilan mereka di bola kristal, ditutupi oleh kabut pagi yang cerah. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat setiap wajah, tetapi dia tampaknya memiliki rasa kenalan, dan dia tidak bisa menahan kerutan ringan. Tiba-tiba, Dan Yan melihat pemimpin 7 pria berbaju hitam melihat sekeliling dengan waspada sebelum melangkah ke formasi teleportasi. Matanya tiba-tiba mengembun, dan dia menembakkan niat membunuh yang ganas. Ini Xiaoyan. Pasti Xiaoyan. Penampilan itu, dia tidak akan pernah lupa. Mudah. Beritahu Susin untuk membawa timnya menemuiku segera. Susin, bintang 7 teratas Dodi, adalah jenderal yang garang di bawah Dan Yan. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Susin bergegas bersama timnya. Selain Susin, total ada 15 orang, 5 diantaranya adalah bintang 7 puncak dan 10 adalah bintang 7 yang terlambat. Melihat barisan yang begitu kuat, wajah Dan Yan dipenuhi dengan senyuman. Susin telah mengikuti Dan Yan selama bertahun-tahun, dan secara alami memahami bahwa Dan Yan yakin bahwa Xiaoyan sudah mati kali ini, dan setelah memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengingatkan, putra sulung, Xiaoyan telah mengepung dan menekan kami 3 dan 5 kali. Kami tidak bisa menganggap enteng. Setelah jeda, dia melirik ekspresi Dan Yan, dan melihat bahwa Dan Yan tidak senang. Susin melanjutkan, jadi bawahan ini berani berpikir, sebaiknya minta tetua Wu untuk menemaninya sebelum dia berani mengatakan itu aman. Dan Yan segera menahan senyum puasnya dan menyipitkan matanya. Bukannya dia tidak berpikir untuk mengundang Penatua Wu untuk dikirim sebelumnya, tetapi kebanggaan yang melekat di hatinya membuatnya melepaskan ide ini. Menurut pendapatnya, Xiaoyan hanya berada di tahap tengah dari 7 bintang. Bahkan jika dia dapat naik ke puncak 7 bintang untuk sementara waktu melalui formasi, tim 15 orang yang kuat ini dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan bahkan jika mereka melawan jumlah mereka. Xiaoyan harus dikutuk kali ini. Penatua bintang 8 Wu dipandang rendah oleh Penatua Wu. Namun, melihat bahwa Susin tidak memiliki keyakinan mutlak, dia merasa bahwa kekhawatiran dan saran Susin tidak masuk akal. Dalam 3 pembunuhan pertama Xiaoyan, waktu mana yang tidak gagal di bawah keunggulan absolut Dan Yan yang dia pikir bisa dia tangkap. Jika meleset lagi kali ini, dengan tingkat pertumbuhan Xiaoyan yang luar biasa, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk membunuh Xiaoyan lagi, dan keluarga Xiao pasti akan menjadi ancaman serius bagi Istana Pil. Haruskah Anda mengundang Penatua Wu? Dan Yan sangat bingung. Bab 1036. Pada akhirnya, tekad untuk membunuh Xiaoyan membuat Dan Yan mengambil keputusan, saya akan pergi dan mengundang Penatua Wu. Aduh, tungku lain terbuang sia-sia. Dan Yan tiba. Saat itu, Penatua Wu sedang melihat tumpukan kegelapan yang terbakar di Kuali Pil, matanya melankolis dan tak berdaya. Melihat kedatangan Dan Yan, Penatua Wu segera membuang suasana kesalnya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Yo, putra tertua ada di sini. Dan Yan tersenyum, dan langsung menuju topik pembicaraan tanpa sopan. Dan Yan, saya khawatir saya harus menyusahkan Penatua Wu kali ini. Oh, mata Penatua Wu berbinar penuh minat, putra sulung, tapi itu tidak masalah. Xiaoyan, dia, Penatua Wu setuju tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Saya mendengar bahwa Xiaoyan ini hanya di tahap tengah dari 7 bintang. Saya bisa menamparnya sampai mati dengan tamparan. Dan Yan menggelengkan kepalanya. Penatua Wu, hanya jangka menengah 7 bintang, merangsangnya. Dia dengan percaya diri tersenyum dan berkata,
silakan pergi dengan Penatua Wu untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada kecelakaan, Penatua Wu tidak perlu mengambil tindakan, Penatua Wu harus keluar saja. Setelah menonton kegembiraan, saya merasa lega. Penatua Wu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian matanya menunjukkan pengertian dan penghargaan, dan dia mengangguk ringan. Duduk di kursi yang terbuat dari tengkorak, juru mudi memegang dagunya dengan tangan kanannya, dan dengan hati-hati mengidentifikasi apakah pria berbaju hitam di antara 7 orang di bola kristal yang tergantung di depannya adalah Xiao Yan. Tapi dia tidak bisa memastikan. Dia tiba-tiba bertanya, apakah ada berita dari rumah Xiao? Seorang penatua subhelm yang menunggu di samping menjawab, dikatakan bahwa Xiao Yan telah ditutup. Mundur, dikatakan. Haha, pada saat ini, penatua lain bergegas. Masuk. Tanpa menunggu yang lebih tua untuk berdiri diam, subhelm bertanya dengan cemas, apa yang Dan Yan katakan? Bisakah Anda yakin bahwa itu adalah Xiao Yan? Saya akan memberitahunya keberadaan 7 orang ini sesegera mungkin. Pembantu itu mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, penampilannya benar-benar berbeda, sulit untuk dikonfirmasi. Penatua itu berkata lagi, sang juru mudi, menurut mata-mata kembali. Tidak lama setelah menerima bola kristal yang kami kirim, Dan Yan meninggalkan kota Juxi bersama 16 orang melalui susunan teleportasi. Oh, mata juru mudi berbinar, apakah Anda tahu kemana Anda akan pergi? Penatua menggelengkan kepalanya, tetapi berkata, arai teleportasi ini dapat mengarah ke kota Bingling, jadi bawahan berpikir bahwa mereka harus bergegas ke kota Bingling. Master Subruder mengerutkan kening dan bertanya, apa kekuatan dari 16 orang yang dibawanya? Setidaknya 7 bintang. Penatua itu menjawab, dan menjelaskan, orang yang kami kirim untuk memantau Dan Yan adalah puncak bintang 6, dan dia berkata bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan kelompok orang ini sama sekali. Kemudian dia menambahkan, namun, menurut analisis bawahan, kekuatan orang-orang ini tidak boleh lebih rendah dari bintang 7 pertengahan, karena Xiao Yan ada di bintang 7 pertengahan. Subhelm mengangguk, membelai sandaran tangan kursi, menggelengkan kepalanya sedikit dan memutar matanya, sepertinya Dan Yan telah mengkonfirmasi bahwa orang itu adalah Xiao Yan. Dengan tangan sebesar itu, Dan Yan bertekad untuk menang kali ini. Lalu mengapa dia tidak memberi tahu kami bahwa dia telah mengkonfirmasi bahwa orang itu adalah Xiao Yan? Tanya yang lebih tua. Siapa yang tahu? Master Subhelm berkata, mengetuk 3 jarinya di sandaran tangan secara bergantian, dia membayar biayanya sekaligus, dan dia benar-benar tidak mengonfirmasi bahwa kami tidak peduli. Bab 1037. Penatua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, 17 bintang 7 tingkat menengah ke atas akan berurusan dengan Xiao Yan, yang hanya memiliki 1 bintang 7, dan mereka bahkan lebih kejam dari kita. Dapat dilihat seberapa banyak aula alkimia membenci Xiao Yan sudah mati kali ini. Jangan pernah meremehkan lawan manapun, terutama Xiao Yan. Pembantu juru mudi berkata dengan dingin, menatap yang lebih tua, nadanya penuh dengan ketidakpuasan dan keagungan. Kapan waktu itu? Kita mengirim orang itu untuk membunuh Xiao Yan. Bukankah itu jauh lebih kuat dari Xiao Yan? Jam berapa kita tidak bertarung lebih banyak dengan lebih sedikit? Jam berapa kita tidak berpikir kita sempurna? Tapi apa yang terjadi? Hasilnya adalah Xiao Yan membuat kami malu lagi dan lagi. Kami tidak bisa mengatakan bahwa Xiao Yan sudah mati sampai kami melihat tubuh Xiao Yan atau mendapatkan berita pasti tentang kematian Xiao Yan. Datang untuk melaporkan situasinya, dengan tatapan membunuh di matanya, dia memberi perintah. Segera keluarkan perintah untuk membunuh. Silakan kirim pembangkit tenaga listrik bintang 8 dari aula utama. Jika pembunuhan Xiao Yan gagal, kami harus menebusnya dengan pisau yang mematikan. Malu untuk membelah kemudi. Xiao Yan dan kelompoknya berjalan di sepanjang pantai es, siang dan malam, sepanjang jalan ke utara,
angin dingin menyelimuti serpihan es bertiup di wajah, menyebabkan rasa sakit yang membakar. 7 hari kemudian, ketika semua orang melihat puncak es yang tak berujung di depan mereka, mereka tidak bisa menahan kerutan. Rumah harta karun Xiao Yao hanyalah titik hitam kecil di peta, tetapi hanya ketika kita tiba, kita akan tahu seberapa besar titik hitam itu. Bagaimana orang bisa menemukannya? Kita hanya bisa menunggu sampai 3 hari terakhir bulan ketika yin dan yang terbalik. Pada senja pertama hari ketiga di penghujung bulan, penglihatan tentang matahari dan bulan yang terbalik kembali normal dalam sekejap, seolah-olah semua orang baru saja mengalami halusinasi sesaat. Kelompok Xiaoyan terus menunggu penampakan itu muncul lagi. Namun, malam itu, mereka tidak melihat pemandangan yang mereka nantikan, melainkan melihat aurora yang indah dan selalu berubah saat malam tiba. Aurora sangat menawan seperti kembang api, dengan warna mulai dari terang hingga gelap, dari hijau hingga merah. Pada sore hari kedua, penampakan matahari dan bulan di langit yang sama dan posisi terbalik muncul di langit lagi. Kali ini, tontonan berlangsung lebih lama dari hari pertama. Melihat bulan yang dingin di langit dan laut, dia tercengang, jantung Xiaoyan berdebar kencang, gugup menunggu perubahan yang mungkin terjadi setiap saat. Namun, saat malam semakin dalam, sampai aurora muncul kembali menggantikan penglihatan, tidak ada perubahan antara langit dan bumi. Hanya besok adalah hari terakhir. Semua orang dengan bersemangat menantikan kedatangan senja hari ketiga dalam emosi mereka yang hilang. Pada hari ketiga, penampakan matahari dan bulan yang terbalik muncul kembali saat senja. Kali ini, matahari sangat cerah, bulan sangat cerah, dan langit sangat cerah, seolah-olah bukan senja, tetapi pagi hari musim gugur emas. Tidak, itu seperti tengah hari di awal musim semi. Harta karun bahagia akan segera dibuka. Semua orang bersemangat. Bagaimanapun, hari sudah senja, dan langit yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap. Tapi kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Matahari yang menyilaukan dan bulan yang indah mulai melunak dan memudar. Mungkinkah harta karun itu hanya akan terbuka ketika tontonan itu benar-benar hilang? Semua orang menyaksikan dengan tegang saat matahari dan bulan berangsur-angsur menghilang. Namun, sampai malam benar-benar menelan segalanya, dan setelah beberapa saat, tidak ada gerakan pembukaan rumah harta karun imajiner kecuali aurora yang indah. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah rumah harta karun Xiao Yao sudah diambil pertama kali oleh orang lain ketika dibuka terakhir kali? Atau apakah itu menyala secara diam-diam? Tapi di area yang begitu luas, jika tidak ada gerakan, siapa yang bisa mengetahui di mana rumah harta karun itu? Kecewa, frustrasi, dan hati semua orang membeku. Bab 1038. Tiba-tiba, Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Setelah menggerakkan telinganya beberapa kali, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia segera membungkuk dan meletakkan telinganya di atas es untuk mendengarkan. Yang lain juga merosot dengan rasa ingin tahu, telinga mereka menempel di es. Mereka mendengar suara gemuruh yang teredam mengguncang tanah, seolah-olah ribuan tentara sedang menyerang. Semua orang melihat ke atas dengan terkejut, tetapi melihat bahwa sejumlah besar asap dan debu tiba-tiba muncul di atas puncak salju, diikuti oleh potongan-potongan salju putih yang turun dari puncak es, seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Salju longsor. Seluruh gunung dalam longsoran. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat berdiri, tetapi mereka masih terseret oleh aliran udara yang kuat yang disebabkan oleh longsoran salju dan berputar di udara beberapa kali sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Aliran salju melahap segalanya dengan kekuatan destruktif, dan kabut salju yang luas memenuhi udara, dan suara gemuruh seperti genderang perang tanpa henti. Xiaoyan dan yang lainnya harus mengangkat tubuh mereka lagi dan lagi, melihat ke bawah pada longsoran salju yang mengamuk di bawah kaki mereka, tiba-tiba melahirkan jantung berdebar-debar selama sisa hidup mereka. Setelah waktu yang lama, ketika longsoran salju
Berhenti dan salju dan kabut menghilang, semua orang melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan kaget. Salju dan lapisan es dari puncak gunung yang terus-menerus telah terkoyak oleh longsoran salju, memperlihatkan tubuh gunung abu-abu kebiruan yang asli. Tapi mata Xiao Yan semua tertarik pada sebuah puncak. Itu adalah puncak gunung tertinggi. Namun, bukan karena itu yang tertinggi yang menarik kelompok Xiao Yan, tetapi sisi yang menghadap kelompok Xiao Yan memiliki retakan besar yang menyebar dari puncak gunung ke kaki gunung, seolah-olah seseorang telah menebasnya dengan pedang raksasa. Yang paling penting adalah bahwa kelompok Xiao Yan samar-samar melihat cahaya biru tua berkedip di kedalaman celah. Semua orang sangat gembira, apakah itu di mana rumah harta karun Xiao Yao berada? Dengan bersemangat, saya terbang ke depan gunung, hanya untuk menemukan bahwa ada jalan marmer di celah yang meliuk-liuk dari kaki gunung ke bagian terdalam gunung. Ada banyak anggrek biru tahan dingin yang tumbuh di dinding batu di kedua sisi jalan. Ujung anggrek biru diterangi dengan pendar biru, dan bintang-bintang bertitik, yang terlihat sangat aneh di malam hari. Ternyata cahaya biru tua yang saya lihat sebelumnya dipancarkan oleh anggrek biru ini. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Namun, bagaimana anggrek biru dapat bertahan hidup di bawah salju dan es? Ini tidak mudah di sini. Ada misteri. Xiao Yan segera melepaskan kekuatan jiwanya, dan mengikuti jalan marmer. Tapi segera, alis Xiao Yan berkerut. Kekuatan jiwa tampaknya sangat stagnan di sini, dan dia tidak bisa lagi menembus jalan marmer sejauh yang dia bisa. Tidak mengetahui situasinya, Xiao Yan dan kelompoknya mendarat dengan hati-hati. Ada lapisan tipis salju di jalan marmer, dan berjalan di atasnya pasti akan terasa licin. Berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak, semakin dalam, gunung-gunung di kedua sisi menjadi semakin curam, melihat dari bawah ke atas, celah-celah secara bertahap menyempit, dan cahaya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Kegelapan tidak dapat mempengaruhi pandangan semua orang, tetapi mempengaruhi suasana hati setiap orang berjalan di jalan yang gelap hanya ditemani oleh cahaya biru yang aneh. Semua orang sangat gelisah, apakah jalan ini mengarah ke rumah harta karun kebahagiaan? Saya tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi, tetapi akhirnya, semua orang telah mencapai ujung jalan marmer. Menemukannya. Selamat harta karun ditemukan. Xiao Zhan yang tidak sabar menekan telapak tangannya ke simen, ki bertarungnya melonjak, dan Han Jin mendorong. Namun, simen tetap tidak bergerak. Doki mengembunkan telapak tangan kanannya dan mendorong lagi dengan seluruh kekuatannya. Namun, simen tetap tidak bergerak. Jejak itu tidak mengarah ke puncak gunung seperti yang diduga semua orang, tetapi berhenti di depan dinding batu. Di mana harta karun itu? Dinding batu ditutupi lumut, yang berwarna hijau dan redup. Melalui lumut, Anda dapat samar-samar melihat dinding batu yang berbintik-bintik. Bab 1039. Oke, tunggu, sepertinya ada jejak buatan. Kejutan muncul di mata semua orang. Cepat, bersihkan lumutnya. Dengan gelombang energi dendam, 7 angin bertiup pada saat yang sama, dan kekuatannya cukup baik untuk menghapus semua lumut di satu sisi dinding batu. Apa yang jelas terlihat di mata semua orang adalah gerbang batu, dan yang paling membuat semua orang bersemangat adalah bahwa 2 karakter merah tua, Xiao Yao, terukir di gerbang batu. Aku datang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan meletakkan telapak tangannya di atas simen untuk melakukan semua yang dia bisa. Tetapi gerbang batu itu tetap tidak bergerak, seolah-olah itu sama sekali bukan gerbang batu, tetapi hanya gerbang batu yang diukir di dinding batu. Xiao Zhan sedang terburu-buru. Sial, aku tidak percaya pada keterampilan bertarung dan tidak bisa meledakkannya. Tidak. Nan Erming dengan cepat berhenti, dan kemudian menggoda. Aku biasanya mengatakan kamu seorang gelandangan, tapi kamu masih belum yakin. Kamu pernah mendengarnya? Apakah pintu rumah harta karun terbuka dengan keterampilan bertarung? Bagaimana jika salah satu rumah harta karun runtuh? Xiao Zhan membalas dengan marah, apa yang harus kita lakukan?
Mengapa? Apakah kamu tidak datang? Nan Erming menatap Xiao Zhan ke samping. Kamu tidak bisa melakukannya, Tuan Muda Xiao, kamu memintaku untuk datang. Berhentilah membuat masalah. Tiba-tiba Ziying pecah, masing-masing membenci Nan Erming dan Xiao Zhan, dan berkata kepada Xiao Yan, Tuan Muda Xiao, melihat situasi ini, Anda tidak dapat mendorongnya dengan kasar. Pintu batu ini, saya melihat dengan hati-hati, tidak ada mekanisme di dinding batu, saya pikir, itu pasti semacam trik. Semua orang mengangguk setuju. Tapi trik apa yang dibutuhkan untuk membuka gerbang batu? Semua orang memandang Simen, mengamati, berpikir. Badai tiba-tiba berkata, tidak ada yang lain di pintu batu kecuali kata, Xiao Yao. Mungkinkah triknya terletak pada dua kata ini? Hah, masuk akal. Xiao Yan mundur beberapa langkah dan melihat kata, Xiao Yao, dari kejauhan. Kedua karakter terlihat kuat, tetapi mereka elegan dan bebas dan mudah, dan ada semacam pesona santai dan riang di bawah selera yang bagus. Namun, tidak ada hal lain yang terlihat. Aku akan mencoba. Feng Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berjalan ke gerbang batu dan melihatnya sebentar, lalu mengulurkan jari telunjuknya untuk menulis kata, Xiao Yao. Ketika badai selesai menyalin goresan terakhir dari kata, jarak jauh, Simen bergerak. Dengan suara, klik, yang berat, gerbang batu perlahan terbuka secara otomatis, memperlihatkan koridor yang dalam. Xiao Zhan adalah yang pertama dengan cepat berjalan di koridor dan melihat ke koridor, menepuk bahu badai dan membual, oke, Storm, ini yang saya inginkan. Badai hanya tersenyum kecil, tetapi Nan Erming tidak punya niat. Tanah bertanya pada badai lagi, Badai, kamu tahu bahwa kekuatanmu tidak cukup, jadi kamu harus menggunakan otakmu, kan? Nan Erming, apa maksudmu? Xiao Zhan segera berbalik sekitar dan menanyai Nan Erming, dan bertanya kepada Nan Erming. Balas, kamu tidak cukup kuat, mengapa kamu tidak menggunakan otakmu? Oke, apakah kalian berdua sudah selesai? King Muer mengerutkan kening dan berkata kesal, lalu meraih lengan Xiao Yan, pergi, masuk. Ada beberapa mutiara malam seukuran telur merpati yang tertanam di dinding batu di interval koridor, dan oleh cahaya redup mutiara malam, semua orang berjalan di sepanjang koridor. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya memasuki koridor dan berjalan lurus sekitar 50 meter, dan berbelok ke koridor yang berbelok 90 derajat ke kiri, gerbang batu perlahan tertutup secara otomatis. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bahwa begitu gerbang batu ditutup, hujan salju lebat, yang jarang terjadi selama 1000 tahun, tiba-tiba jatuh di luar, dan kepingan salju seukuran telapak tangan menutupi langit. Koridornya sangat panjang, dan semua orang berbalik, seolah berjalan di labirin besar, menjadi pusing. Tidak ada percabangan di jalan, dan tidak ada mekanisme, apa gunanya membuatnya begitu rumit? Long Yi bergumam dengan suara rendah. Bab 1040, itu benar. King Muer, yang paling membenci kebosanan, segera setuju, aku tidak mengatakan apa-apa tentang menempatkan hal-hal yang berbeda di kedua sisi koridor. Setiap tempat terlihat persis sama, dan itu menjengkelkan. Xiao Zhan berkata sambil tersenyum, selama ada hal baik, aku rela membiarkanku berjalan di koridor ini selama setahun. Oh, kapan kamu menjadi begitu sabar? Nan Erming, itu Feng Feng bercanda. Aku selalu sabar, oke. Xiao Zhan jarang melanjutkan badai, tapi kali ini dia memutar matanya dan berkata, hei, badai, terakhir kali aku menghitungmu, hal-hal baik adalah milikmu, apakah kamu pikir kamu akan memiliki keberuntungan seperti itu kali ini? Feng Feng tersenyum, kamu selalu iri dan cemburu. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu membencinya? Tertawa terbahak-bahak. Nan Erming akhirnya menyela dan berkata, serius, aku merasakannya, mengapa giliran Xiao Zhan kali ini? Kenapa? Xiao Zhan tidak menyadari bahwa Nan Erming sedang menggodanya, dan bersemangat. Dia bertanya, katakan padaku mengapa.
Nan Erming tidak langsung menjawab, tetapi pindah dari posisi di sebelah Xiao Zhan ke sebelah King Muer, dan kemudian berkata, ketika Xiao Mansion pertama kali didirikan, level Anda adalah yang tertinggi, tapi bagaimana dengan sekarang? Jadi kupikir dewa akan menjagamu kali ini. Kamu mencari pertarungan. Xiao Zhan mengangkat tinjunya dengan marah, tetapi karena dia dihalangi oleh King Muer, dia tidak bisa bergerak. Dia sangat cemas sehingga dia menggertakkan giginya. Nan Erming, jangan bersembunyi di sisi Muer jika kamu memiliki sesuatu. Kamu benar-benar, pot mana yang tidak bisa dibuka dan diangkat. Hahaha. Tawa keras bergema di koridor. Kerumunan terus berjalan di koridor berliku yang tampaknya tak berujung sambil berbicara dan tertawa. Akhirnya, koridor abadi berubah, dan ada batu besar di depannya yang menghalangi koridor. Batu itu tidak menghalangi koridor, dan ada celah untuk dilewati satu orang di kedua sisi. Berbalik dengan hati-hati dari sisi batu, mata semua orang tiba-tiba terbuka. Di depannya ada lereng gunung berongga besar, dan cahaya bulan yang dingin diproyeksikan dari celah besar di puncak-puncak, menerangi tempat itu jauh lebih terang. Pada pandangan pertama, saya pikir itu semacam taman. Puluhan paviliun dan paviliun tersebar di antara pepohonan yang menghijau, dan air terjun putih jatuh dari satu sisi dinding gunung. Itu seperti galaksi yang tergantung terbalik, menambahkan lebih banyak vitalitas. Yang mengejutkan semua orang adalah, meskipun angin dan salju terlihat mengamuk di luar melalui celah besar, tidak ada satu kepingan salju pun yang jatuh ke lereng gunung, seolah-olah ada perisai tak kasat mata yang memisahkan sisi gunung dan ruang di balik celah itu. Dengan takjub, semua orang mulai dengan hati-hati melihat rumah harta karun ini seperti surga. Tenang, di bawah garis cahaya bulan yang kabur, ada keindahan yang lebih baik dari negeri dongeng, tetapi sangat aneh. Apakah ini rumah harta karun bahagia? Tapi di mana harta karun itu? Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Namun, seperti di jalan marmer, kekuatan jiwa sangat terhalang dan tidak dapat dijangkau sama sekali. Mari kita lihat-lihat dulu. Sisi gunung itu panjang dan lebarnya hanya lebih dari 1000 meter, dan tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menyelesaikan penjelajahan semua bangunan. Tidak ada apa-apa, tidak ada harta, dan tidak ada tempat rahasia yang ditemukan, dan semua orang sedikit kecewa. Mungkin bangunan ini hanya kediaman Kaisar Do kuno. Xiao Yan melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, apa yang kamu lihat di sana?